Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal dari kelas 1A TPE dengan NIM 44224017. Eh, di sini saya akan mempresentasikan tugas kimia saya dari dosen pengampu kami, yaitu Pak Mahirul HMT. Baik, kita langsung saja masuk ke materi. Pendahuluan. Peristiwa perkaratan besi merupakan salah satu contoh dari reaksi reduksi dan oksidasi. Biasa disebut dengan reaksi redoks. Reaksi redoks ini ialah reaksi kimia yang melibatkan transfer elektron antara dua zat. Berdasarkan pengikatan dan pelepasan oksigennya, kita akan membahas tentang berdasarkan pengikatan dan pelepasan oksigen, berdasarkan pelepasan dan pengikatan elektron, berdasarkan kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi Bilox. Di slide berikutnya, berdasarkan pengikatan dan pelepasan oksigen, reduksi reaksi pelepasan oksigen dari suatu senyawa, contohnya itu ada reduksi Fe2O3 oleh CO. Maka hasilnya itu Fe2O3 ditambah 3 CO sama dengan 2 Fe plus 3 CO2. Reduksi CR, contoh kedua, reduksi Cr2O3 oleh AlCr2O3 ditambah 2 Al garis miring sama dengan 2 Cr plus Al2O3. Oksidasi. Reaksi pengikatan atau biasa disebut dengan penggabungan oksigen oleh satu zat. Contohnya itu ialah oksidasi Fe oleh O2. Maka 4 Fe ditambah O2 ditambah 3 O2 jadi 2 Fe2O3. Contoh kedua, oksidasi ZNS oleh O2 yaitu 2 ZNS ditambah 3 O2 sama dengan 2 ZNO plus 2 SO2. Adapun berdasarkan pelepasan dan pengikatan elektron, reaksi pengikatan elektron contoh untuk reduksi ialah Cl2 sama dengan Cl2 ditambah 2E min di atas itu ya, ada simbol min, garis sama dengan 2 Cl min, maka jadinya 2 Cl min. Jika kalau contoh kedua itu ya Ca2 plus, maka Ca2 plus ditambah 2 E min sama dengan Ca saja, karena udah habis pembagian hasil itu plus dan minnya. Terus di sini ada pun oksidasi reaksi pelepasan elektron, contohnya itu K. K maka jadi K plus ditambah E min. Terus untuk Cu sama dengan Cu2 plus tambah 2 elektron min. Baik, kita lanjut ke berdasarkan kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi atau bilangan Bilox. Bilangan oksidasi atau Bilox ialah suatu bilangan yang menunjukkan ukuran kemampuan suatu atom untuk melepas atau menangkap elektron dalam pembentukan suatu nyawa. Biasa disimbolkan positif maupun negatif. Di sini contohnya ialah reaksi penurunan bilangan oksidasi SO3 sama dengan itu 2 SO2 plus O2. Maka kita garis bawahi yang reduksi itu 2 SO3 sama 2 SO2, itu kan plus 6. 2 kali 3 kan 6, plus 6 jadi plus 6, kalau terus 2 kali 2 itu 4, maka plus 4. Maka 6 ini ke 4 itu ialah disebut reduksi karena dari atas turun ke bawah gitu nilainya. Kalau oksidasi itu ialah
Nih, kalau reaksi kenaikan bilangan oksidasi itu contohnya FeO. Nah, di sini sama dengan 4 FeO plus O2 sama, sama dengan 2 Fe2O3. Maka yang terjadi oksidasi di sini adalah 4 FeO dengan 2 Fe2. Sini. Di sini elektronnya plus 2 di 4 Fe terus 2 Fe2 itu elektronnya plus 3 karena dia mengalami kenaikan maka disebut dengan oksidasi. Kita lanjut ke penentuan bilangan oksidasi. Yang pertama itu kita harus mengenal biloks unsur bebas yaitu sama dengan 0. Unsur bebas unsur yang tidak berikatan dengan unsur yang lain, contohnya Fe dan C. H2 plus Cl2 itu sama dengan itu hasilnya 2 HCl. Jadi itu kan 0, oksidasinya itu kan dari 0 jadi plus 1, maka dia itu mengalami kenaikan. Terus yang garis biru itu mengalami reduksi karena dari 0 ke min 1, maka dia mengalami penurunan. Oke, kita lanjut ke nomor 2 itu bilangan unsur golongan Ia. Golongan 1A dalam senyawanya sama dengan itu plus 1. Maka 1A itu berarti plus 1. Golongan 1A itu ada Li, Na, K, Rb, dan Cs. Contohnya itu NaOH. Nah, Na ini kan berarti plus 1. Terus K ini di dalam KCl itu K itu menandakan plus 1. Next kita penentuan bilangan oksidasi. Masih nomor 3 itu unsur golongan untuk 2A dalam senyawanya itu plus 2. Adapun contoh golongan 2A itu Be, Mg, Ca, Sr, dan Ba. Contohnya di sini ada MgCl2. Nah, Mg ini berarti menandakan plus 2 atau golongan dari 2A, maka kita ada plus 2. Begitupun dengan Ba. Ini BaOH2. Ba ini berarti golongan 2A agak plus 2. Oke, keempat itu ada pun biloks ion monoatom muat atau sama dengan muatannya. Ion ion monoatom ion yang hanya terdiri dari satu jenis atom. Contohnya di sini ialah biloks Fe3+ sama dengan plus 3. Karena dia itu muatannya kan 3+, maka sama dengan itu plus 3. Jadi kalau semisal Cl min tanpa angka itu berarti dia menandakan min 1. Cl ya Cl min itu sama dengan min 1 karena muatannya 1. Cuman kita tidak tulis. Itu menandakan 1. Kelima, biloks H plus 1 kecuali dalam senyawanya hidrida logam yaitu min 1 berikatan dengan unsur golongan 1A dan 2A. Contohnya itu ialah HCl berarti plus 1. Nah, kalau di sini NaH berarti min 1 karena dia berikatan dengan golongan 1A dan 2A. Keenam, biloks O umumnya yaitu min 2. Misal, biloks O2 dalam H2O, MgO itu ialah min 2 kecuali A dalam F2O itu biloks O sama dengan plus 2. B dalam peroksida H2O2 dan Na2O2 biloks O sama dengan min 1. Dalam superoksida contohnya itu KO2 biloks O2 sama dengan min 1/2. 7. Total bilangan unsur dalam senyawa netral ialah 0. Contoh bilangannya biloksnya itu H2SO4 itu sama dengan 0. Kenapa? Terus tentukan bilangan biloks S dalam H2SO4. Di sini 2 kali biloks H plus biloks S tambah 4X biloks O sama dengan 0. Nah, di sini 2 plus 1
plus bilox S tambah 4 min 2. Nah, di sini min 8 tambah 2 sama dengan min 6. Bilox X-nya itu min 6 sama dengan 0, bilox X plus 6. Kedelapan, total bilox unsur dalam ion poliatom atau sama dengan muatannya ion poliatom. Ion yang tersusun dari beberapa jenis atom, contohnya ion poliatom ialah PO4 3 min. Tentukan bilangan bilox P dalam PO4 3 min. Bilox P tambah 4X bilox O sama dengan min 3. Bilox P plus 4 min 2 sama dengan min 3. Bilox P min 8 sama dengan kurang 8 sama dengan min 3. Maka bilox P sama dengan min 3 tambah 8, nah itu 5. Bilox P-nya 5. Terus bilox O-nya itu ialah min 2. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya, itu reduktor, oksidator, dan hasil redoks. Reduktor itu ciri-cirinya spesies yang mereduksi spesies lainnya, terus mengalami oksidasi. Oksidator itu spesies yang mengoksidasi spesies lainnya, mengalami reduksi. Hasil reduksi spesies yang dihasilkan dari reaksi reduksi. Terus hasil oksidasi ini spesies yang dihasilkan dari reaksi oksidasi. Contohnya, yang pertama itu 2Cl- plus 4H plus MnO2 Cl2 plus Mn2 plus 2H2 0 min 2 0. Di sini 2HCl itu min 1 karena itu muatannya min 1 berarti min 1 terus 4H plus berarti itu plus 1. Mn itu plus 4, O2 itu min 2, Cl2 itu 0, Mn itu kan muatannya itu kan 2 plus jadi plus 2. Terus di sini yang mengalami oksidasi itu min dari 2Cl ke Cl2. Terus yang mengalami reduksi itu ialah Mn ke Mn2 plus, maka plus dari M plus 4 jadi plus 2. Bilox Mn dalam MnO segini. Jadi kesimpulannya ialah reduksi Cl reduktornya itu ialah Cl min, terus oksidatornya itu MnO2, terus hasil reduksinya itu ialah Mn2 plus, terus hasil oksidasinya ialah Cl2. Yang kedua, contoh kedua, 2H2S plus SO2 3S plus 2H2O plus 1 kan ya di sini plus 1 terus S-nya itu min 2 plus terus S ini plus 4 terus 2 O2 ini min 2 karena muatannya. Terus 3S itu 0, maka yang mengalami oksidasi itu ialah H2S ke 3S. Terus yang mengalami reduksi itu SO2 ke 3S. Kesimpulannya ialah reduktor H2S, terus oksidatornya itu ialah SO2. Hasil reduksinya itu S, hasil oksidasinya itu S. Contoh ketiga, Cl2 plus 2NaOH, NaCl plus NaClO plus H2O. Di sini kan Cl 0, terus Na itu plus 1. O itu min 2, H itu plus 1, Na itu plus 1, Cl itu min 1. Na plus 1, Cl itu plus 1, O itu min 2. H2 itu plus 1, O itu min 2. Terus yang mengalami reduksi itu ialah Cl2 ke Cl. Dari 0 ke min 1. Terus dari Cl yang mengalami oksidasi itu ialah Cl2 ke Cl saja. Oh, NaCl. Oh, sorry. Terus yang mengalami oksidasi itu adalah Cl2 ke NaClO. Kesimpulannya adalah reduktor itu Cl2, oksidatornya itu Cl2, hasil reduksinya itu NaCl, hasil oksidasinya NaClO.
Reaction autoredox, di mana spesies yang sama mengalami reaksi reduksi dan oksidasi yang sekaligus. Berikut adapun contoh soal latihannya ialah nomor 1. Tentukan reduktor, oksidator, dan produk dari reaksi berikut. Zn plus CuSO4 ZnSO4 plus Cu bilox ZnOCu2 plus sama dengan plus 2 Zn2 plus sama dengan plus 2 Cu0. Yang reduktornya itu ialah Zn, oksidatornya itu Cu2 plus, terus hasil reduksinya itu Cu dari Cu2 plus, terus hasil oksidasinya itu ialah Zn2 plus. Contoh soal kedua, identifikasi oksidator dan reduktor dalam reaksi berikut. H2S plus Cl2S plus 2HCl biloxnya itu ialah H itu plus 1, S itu min 2, Cl itu 0, S itu 0, H itu plus 1, dan Cl itu min 1. Maka yang mengalami reduktor ialah H2S, yang mengalami oksidator itu Cl2, terus yang mengalami hasil reduksi itu ialah S, terus hasil oksidasi itu ialah HCl. Baik, kita lanjut ke metode perubahan bilox. Adapun di sini beberapa ini. Yang pertama itu unsur yang mengalami perubahan bilox. Kedua itu setarakan jumlah unsurnya dulu yang mengalami perubahan bilox. Terus dikalikan jumlah atom dengan bilox masing-masing. Cari perubahan bilox, terus dikalikan perubahan bilox dari proses reduksi dan oksidasi hingga total penurunan biloxnya menjadi sama dengan total kenaikan bilox. Terus dicari KPK-nya, kalikan bilangan tersebut ke koefisien senyawa yang terlibat, setarakan atom lain seperti cara biasa. Metode setengah reaksi. Tentukan reaksi yang menjadi setengah reaksi reduksi dan setengah reaksi oksidasi. Kedua, setarakan jumlah atom yang mengalami perubahan bilox. Hitung jumlah O di kedua sisi, lalu tambahkan H2O di sisi yang kekurangan O. Setelah menambahkan H2O, tambahkan H+, di sisi sebaliknya. Setelah jumlah O dan H setara, tambahkanlah elektron untuk menyetarakan muatan di kedua sisi, terus eliminasi elektronnya. Di reduksi itu bilox turun menangkap elektron, oksidasi itu bilox naik, terus melepas elektron yang ada di sebelah kanan. Kalau reduksi tadi itu di sebelah kiri. Masih metode setengah reaksi itu pertama setarakan jumlah atom 0 dengan menambahkan molekul H2O sebanyak selisih jumlah atom O di kiri dan kanan reaksi menurut aturan berikut. Suasana asam itu kalau asam toh H2O-nya itu ditambahkan di tempat yang kekurangan atom O. Sedangkan kalau suasana base itu H2O itu ditambahkan di tempat yang kelebihan atom. Misalnya ini reduksi MnO4- Mn2 plus 4H2O. Berarti dia mengalami reduksi. Terus yang oksidasi kalau ya tidak memiliki 2L min L2 terus tidak memiliki atom. Kedua, setarakan atom H dengan menambahkan H+ pada suasana asam dan OH- pada suasana basa. Di sini kita menambahkan MnO4 plus 8H plus Mn2 plus 4H2O. Terus oksidasinya itu masih 2L min L2. Ketiga itu hitung muatan ion di kiri dan kanan reaksi, lalu setarakan muatan dengan menambahkan elektron di tempat bermuatan besar. Reduksi itu masih reduksi oksidasi. MnO itu Mn itu min 1, terus 8H plus itu 8 ditambah 1 ya muatannya itu, terus tambah 5 elektron. Terus Mn2 plus itu muatannya plus 2, 4H2O itu 4, 0.
2L 2 turun min 1 itu karena muatannya min, L2 0 plus 2 elektron. Yang keempat itu, setarakan jumlah elektronnya pada setengah reaksi, reduksi, dan oksidasi dengan mengalikannya dengan koefisien tertentu dengan menyesuaikan aturan berikut. Contohnya, reduksi MnO4 min plus 8H plus 5E min Mn2 plus 4H2O, terus itu dikali 2 kali 2. Kebalikannya ini kali 2 dan kali 5 itu didapat dari elektron yang tadi, tapi dibalik. Oksidasinya itu 2L min L2 terus dikali 5. Jadi kelima itu gabungkan kedua reaksi dengan menjumlahkannya dan mengeliminasi elektron reduksi dan oksidasi. 2MnO4 16 ya, 8 kali 2 tadi itu kan jadi 16 kan, 8H ini yaitu 16H plus, terus 10 elektron karena 5 kali 2 itu 10 Mn2 plus 4H2O. Terus di sini oksidasinya itu 2 kali 5 itu 10, terus 5 L2 iya 1 kali 5 karena nggak ada di depannya jadi turun saja. 1 kali 5 berarti 5 L2 plus 2 elektron kan di atas tadi itu dikali 5 itu jadi 10 elektron. Maka hasilnya ialah 2 MnO4 min plus N16H plus 101 10L min 1OL min Mn2 plus 4H2O 5L2. Adapun elektrokimia ialah ilmu yang mempelajari hubungan antara energi kimia dan energi listrik. Sel volta, sel galvani memanfaatkan reaksi spontan delta G sama dengan lebih kecil dari 0 untuk membagikan energi listrik. Selisih energi reaktan tinggi dengan produk rendah diubah menjadi energi listrik. Sistem reaksi melakukan kerja terhadap lingkungan. Sel elektrolisa memanfaatkan energi listrik untuk menjalankan reaksi non-spontan. Delta G lebih besar dari 0. Lingkungan melakukan kerja terhadap sistem. Kedua tipe sel menggunakan elektroda, yaitu zat yang menghantarkan listrik antara sel dan lingkungan yang dicelupkan dalam elektronik yang terlibat dalam reaksi atau yang membuat temuan. Jadi kesimpulan di sini ialah sel volta itu menghasilkan listrik, tapi reaksinya itu spontan. Terus sel elektrolisis itu energi listrik memicu reaksi kimianya, tetapi reaksi tidak spontan. Adapun elektrokimia, elektroda itu terbagi dua jenis, yaitu anoda dan katoda. Setelah reaksi oksidasi terjadi di anoda, elektron pun diberikan oleh senyawa teroksidasi dan meninggalkan zat melalui anoda. Terus setengah reaksi reduksi terjadi di katoda, elektron diambil oleh senyawa tereduksi dan masuk sel melalui katoda. Sel volta. Berdasarkan kalau kita lihat dari gambar tersebut, yang biru ini mengalami anoda, terus yang merah ini mengalami katoda. Kedua benda ini bersatu di dalam, enggak bersatu sih, beda wadah ya. Ya, beda wadah. Tetapi elektronnya itu semakin lama untuk anoda itu dia menipis, pindah ke katoda, gitu. Elektrokimia, konstruksi dan operasi sel volta. Setengah sel oksidasi anoda berupa batang logam Zn dicelupkan dalam ZnZO4. Kedua, setengah sel reduksi katoda berupa batang logam Cu dicelupkan dalam CuSO4.
3. Terbentuk muatan relatif pada kedua elektroda di mana anoda bermuatan negatif dan katoda bermuatan positif. Keempat, kedua sel juga dihubungkan oleh jembatan garam, yaitu tabung untuk berbentuk U terbalik berisi pasta elektrolit yang tidak bereaksi dengan sel redoks, gunanya untuk menyeimbangkan muatan ion, kation, dan anion. Dimungkinkan menggunakan elektroda inaktif yang tidak ikut bereaksi dalam sel foto ini, misalnya grafit dan platinum. Elektrokimia notasi sel volta dinotasikan dengan cara yang telah disepakati. Bagian anoda, setengah sel oksidasi dituliskan sebelah kiri bagian katoda. Garis lurus menunjukkan batas fase, yaitu adanya fase yang berbeda. Jika fasenya sama, maka digunakan tanda koma untuk elektroda yang tidak bereaksi ditulis dalam notasi di ujung kiri dan ujung kanan. Elektrokimia potensi sel. Sel volta menjadikan perubahan energi bebas reaksi spontan menjadi energi listrik. Energi listrik ini berbanding lurus dengan beda potensial antara kedua elektroda. Voltage atau disebut dengan potensial sel atau gaya elektromotif. Ketiga, untuk proses spontan sel lebih besar dari daripada 0. Semakin positif potensial sel, semakin banyak kerja yang bisa dilakukan oleh sel. Keempat, satuan yang digunakan itu 1 volt sama dengan 1 J per C. Kelima, potensial sel sangat dipengaruhi oleh suhu dan konsentrasi. Oleh karena itu, potensial sel standar diukur pada keadaan standar, yaitu 298 Kelvin 1 atmosfer untuk gas, 1 M untuk larutan dan padatan murni untuk solid. Elektrokimia, potensial elektroda standar. Pertama itu potensial elektroda standar ialah potensial yang terkait dengan setengah reaksi yang ada. Menurut kesepakatan potensial elektroda standar selalu ditulis dalam setengah reaksi reduksi. 3. Bentuk teroksidasi plus Ne, bentuk tereduksi sel, seperdua sel. Keempat, potensial elektroda standar seperti halnya besaran termodinamika dapat dibalik dengan menggunakan tandanya. Kelima itu sel dengan E0 katoda dikurang E0 anoda. Deret volta. Deret volta adalah deret yang menyatakan unsur-unsur logam berdasarkan potensial elektroda standarnya. Jadi, kegunaan deret volta ini ialah untuk sebagai acuan apakah logam ini bisa bereaksi dengan logam lain. Cara mudah menghafal deret volta. LKBCM lihat LIKBACANAMG AMZ CFE CD CO NI SNPB CH AGPT AU. Lihat kalau Bapak camat nanti mager, Ali minum air zaman cerita permainan Cinderella cowok nikel senang PBH suka hangus agak pahit au. Elektrolisis ialah proses pemisahan senyawa kimia menjadi elemen-elemennya menggunakan arus listrik. Proses ini melibatkan reaksi redoks yang terjadi di elektroda, yaitu katoda dan anoda. Elektrolisis, zat elektrolit zat yang mengantarkan listrik karena mengandung ion-ion bebas, contohnya itu garam, asam, atau basa. Elektrolit itu penghantar listrik, biasanya logam atau grafit. Terus katoda itu elektrodanya negatif, terus tempatnya ion positif, ion mengalami reduksi. Terus anoda itu elektrodanya positif, tempat ion negatif mengalami oksidasi. Sumber listrik, sumber arus daerah DC, different current seperti baterai atau adaptor arus DC. Di sini ada reaksi elektrolisis. Elektrolisis itu terbagi jadi 2, anoda dan katoda. Terus di bagian anoda ini tidak inert, ada terbagi 2 lagi, yaitu inert dan tidak inert.
Kalau inert itu ialah contohnya PT, AU, dan C. Kalau tidak inert itu PT, AU. Oh, selain PT, AU, dan C. Oke, oke. Kalau K itu ada itu terbagi jadi 4, itu ada asam, larutan dari ion 1A, 2A, 3A, lelehan dari ion 1A, 2A, 3A, lelehan dari ion selain 1A, 2A, dan 3A. Di sini ada reaksi elektrolisis. Contoh gambarnya. Terjadi persaingan yang untuk mengalami oksidasi, yaitu berada di anoda, terus terjadi persaingan yang mengalami reduksi. Reaksi elektrolisis seperti gambar berikut. An2H2O, O2 plus 4H plus 4 elektron. Ka 4Ag plus 4 elektron, 4Ag. Kenapa 4 elektron ini dicoret? Karena kan ini mau dijumlahkan hasilnya ya. Terus 4 elektron ini kita coret aja karena sama. Maka hasilnya adalah 4Ag plus 2H2O, 4Ag plus O2 plus 4H plus. Oke, sekian dulu presentasi dari saya. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan, karena kita ini manusia bukan nabi, dan manusia itu ialah tempatnya salah dan dosa, dan kesempurnaan itu hanya dimiliki oleh Tuhan. Oke, baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.